memahami gejala penyakit dan perawatan penyakit umum pada lansia. Saya adalah Guru Chang Sujing. Yang pertama adalah cara mengamati dan mencatat tanda tubuh normal dan tidak normal. Jika perawat cermat mengamati tanda-tanda fisik pasien selama proses perawatan dan memberikan staf medis referensi catatan laporan yang lengkap, maka dapat membantu pasien mengetahui penyakitnya lebih awal dan segera mengobatinya. Bahkan mencegah terjadinya penyakit penyerta. Memperbaiki gizi pasien atau rehabilitasi rutin untuk memperkuat fungsi tubuh. Biasanya ada 3 penyebab penyakit. Penyebab eksternal, penyebab internal, dan penyebab yang tidak diketahui. Penyebab eksternal disebabkan oleh faktor luar. Dibagi menjadi 3 jenis, fisik, kimia, dan mikroba. Termasuk juga cedera fisik yang umum terjadi, seperti luka bakar, kesetrum, jatuh, dan lain-lain. Keracunan kimia atau obat juga sering terjadi. Virus, contohnya flu, termasuk dalam infeksi mikroba. Penyebab internal disebabkan oleh organ dalam atau kelainan genetik. Misalnya, stroke terjadi karena pembuluh darah yang tersumbat atau pecah. Radang sendi adalah penyakit autoimun dan kelainan metabolisme. Selain itu, ada beberapa penyakit yang belum dapat ditemukan penyebab jelasnya, seperti kanker tertentu. Menurut WHO, definisi kesehatan adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya tidak adanya penyakit dan kelemahan. Selanjutnya adalah pengamatan dan pencatatan tanda fisik yang normal dan abnormal. Gejala penyakit adalah tanda-tanda terjadinya penyakit dalam tubuh. Gejala penyakit dibagi menjadi 2, gejala objektif dan subjektif. Keluhan yang disampaikan pasien atau keluarganya disebut gejala subjektif. Misalnya, ia mengeluh pusing, lalu petugas medis menggunakan tensimeter dan termometer dan peralatan medis lainnya. Data kemudian diperiksa dan dievaluasi. Ini disebut gejala objektif, karena pasien tidak dapat mengungkapkan dengan tepat. Pengasuh perlu menggunakan teknik penilaian dan peralatan yang relevan untuk menemukan bukti penyakit fisik, serta mengevaluasi gejala objektif maupun subjektif pada pasien. Ada 4 metode yang sering digunakan untuk mengamati, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, dan penyentuhan. Pengamatan fenomena yang terlihat pada pasien merupakan penglihatan. Misalnya, tampak luar, postur duduk atau berdiri, apakah ada tremor, apakah wajah tidak simetris, warna kulit, edema, kulit pecah-pecah, ruam, tumor, dan lain-lain. Selama berinteraksi dengan pasien, Anda juga dapat mendengarkan apakah ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman, batuk, napasnya terlalu cepat atau lambat, dan apakah suara ususnya tidak normal, dan lain-lain. Dengan membawahi pasien, kita dapat mengetahui aroma tubuhnya. Beberapa pasien kehilangan kontrol kandung kemihnya sehingga ia berbau pesing. Ada juga bau napas dan bau nanah. Apakah ada keanehan? Dengan menyentuh pasien, kita dapat merasakan suhu tubuhnya, tingkat kelembapan kulitnya, mengukur denyut nadi, serta mencari bagian tubuh yang sakit. Selanjutnya adalah kita akan membahas gejala-gejala umum suatu penyakit secara fisik dan psikologis. Gejala fisik penyakit sangat banyak. Misalnya, gerakan tubuh orang tua dan pasien adalah tanda yang paling mudah untuk diamati. Misalnya hanya bagian tertentu yang dapat digerakkan atau tidak dapat digerakkan, keseimbangan saat berjalan, dan jangkauan gerak. Misalnya pada kasus stroke, satu sisi tidak dapat bergerak, tetapi penyakit Parkinson menyebabkan tremor yang tidak terkendali. Selanjutnya adalah mimik wajah, disebut juga ekspresi wajah. Orang yang mengalami depresi, mereka cenderung untuk cemberut. Ada pula wajah yang terlihat kemerahan, pucat, atau kekuningan akibat penyakit lever. Tanda umum pada mata adalah hiperemia, gatal, nyeri, robek, kotoran atau air mata, dan bahkan sensitif pada cahaya.
Gejala telinga termasuk gangguan pendengaran dan telinga tengah bernanah. Gejala nasofaring antara lain pilek, hidung tersumbat, bahkan mempengaruhi penciuman, suara serak, sakit tenggorokan, kesulitan menelan, dan perubahan rasa. Gejala pada rongga mulut antara lain penyakit periodontal, perdarahan akibat pembengkakan pada gusi, nyeri, gigi berlubang, gigi lepas, jatuh, lidah kemerahan atau menebal, dan lain-lain. Pada bagian bibir pecah-pecah, bengkak, dan radang. Gejala umum dari suara adalah suara melemah, serak, tidak bisa bersuara, mengerang, meratap, atau berseru. Gejala di leher seperti benjolan, gondok, radang kelenjar getah bening, sulit menelan, atau perubahan rentang gerak leher, kaku, dan lain-lain. Gejala kulit termasuk kemerahan, pucat, iritasi, sakit kuning, nyeri, gatal, dan bahkan ruam dan keringat berlebih. Gejala vital lainnya, seperti hipertermia atau hipotermia, napas cepat atau lambat, apnea, terengah-engah, suara napas dan denyut nadi yang kuat, lemah, cepat, lambat, atau tidak teratur. Penting untuk mengamati nafsu makan pasien setiap hari. Gejala umumnya termasuk nafsu makan meningkat atau menurun tiba-tiba, atau bahkan kehilangan nafsu makan. Berat badan juga merupakan tanda penyakit yang penting untuk diamati dalam proses perawatan, dan biasanya berkaitan dengan status gizi. Cara mengukur berat badan dan menghitung standar BMI. Berat badan orang dewasa paling baik diukur di dalam ruangan mengenakan pakaian tipis dan melepas sepatu. Gejala perubahan berat badan yang sering terjadi adalah peningkatan atau penurunan berat badan yang cepat dalam waktu singkat. Cara lainnya adalah menghitung status gizi melalui BMI, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Berat dihitung dalam kilogram, tinggi dihitung dalam meter. Standar BMI, rata-rata orang dewasa harus 18,5 hingga 23,9. Jika kurang dari 18,5, ia terlalu kurus. Dan jika lebih tinggi dari 24, ia agak gemuk. Selanjutnya adalah gejala tidur. Gejala umum tidur termasuk insomnia, lesu, tertidur, siang dan malam terbalik, tidur terputus-putus, tidur tak nyenyak, dan lain-lain. Pasien tersebut mungkin juga merasa tidak enak badan, lemas, lelah, dan lain-lain. BAK dan BAP juga harus diamati. Gejala umum BAP antara lain sembelit, diare, tinja berdarah atau berlendir, atau saat usus luka tinja berwarna hitam. Gejala umum BAK antara lain BAK terlalu sedikit atau berlebihan, sensasi terbakar akibat infeksi, nyeri, atau tidak bisa BAK, warnanya gelap, atau bahkan merah, keruh, mengendap, dan sebagainya. Selanjutnya adalah gejala penyakit psikologi. Misalnya, berdandan berlebihan dan aneh, amburadul, mengabaikan kebersihan, dan lain-lain. Dari aspek kesadaran, tidak menanggapi rangsangan dari luar, tidak bisa berkonsentrasi, bingung dengan waktu, orang, barang, dan lokasi. Ini adalah gejala umum demensia. Jika pasien berbicara pada dirinya sendiri, tertawa tanpa alasan, kehilangan kesabaran, mungkin disebabkan oleh halusinasi. Halusinasi mengacu pada adanya rangsangan tanpa rangsangan luar, seperti halusinasi pendengaran, halusinasi visual, halusinasi sentuhan, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan penurunan kesadaran. Pemikiran aneh, berhayal, seperti delusi, berpikir bahwa orang lain akan menyakitinya atau mencuri barangnya, dan lain-lain. Mungkin juga suasana hatinya tidak stabil, kegembiraan atau kesedihan berlebihan, gelisah, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan cara mengungkapkan emosinya berubah. Perilaku juga dapat berubah disebabkan oleh penyakit, seperti perilaku menjadi aneh, mengganggu, agresif, dan gejala lainnya. Yang terakhir adalah dalam aspek kehidupan.
tidak mampu melanjutkan pekerjaan atau tugas rumah tangga, tidak mampu mengurus dan merapikan diri, bersembunyi dan takut bertemu orang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah gejala penyakit umum dan saran cara mengatasinya. Kesadaran individu adalah tanda kehidupan vital. Gangguan yang sering terjadi ada 3, yaitu pusing, kantuk, dan koma. Saat pasien pusing, biarkan ia beristirahat untuk mencegah kelelahan berlebih. Hindari minum alkohol, teh, kopi, merokok, atau minuman energi. Saat pasien tidur, saat Anda memanggilnya, dia akan bangun dan menjawab. Pengasuh harus sering merangsangnya dengan kata-kata. Bila rangsangan dihentikan, ia akan kembali tidur. Perhatikan, bila pasien tidak menjawab saat tidur, mungkin ia koma. Bila pasien koma, harus segera dilarikan ke rumah sakit. Bila pasien mengalami koma berkepanjangan, perawatan terpenting adalah menjaga saluran napasnya agar tetap lancar. Posisikan badan dengan benar, balikan badan secara teratur untuk mencegah lecet, perhatikan saat memberi makan melalui selang nasogastrik, dan miringkan pasien supaya aman. Demam adalah gejala dari banyak penyakit. Ketika suhu tubuh lebih tinggi dari biasanya, itu bisa disebut demam. Suhu tubuh diukur dari mulut atau telinga. Suhu tubuh normal orang dewasa berkisar antara 36 derajat Celcius hingga 37,4 derajat Celcius. Suhu ketiak biasanya 0,5 derajat Celcius lebih rendah daripada suhu mulut. Suhu dubur 0,5 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu mulut. Kalau lansia, suhu di atas 37,5 derajat Celcius bisa disebut demam. Jika demam tidak ditangani tepat waktu dan melewati 41,6 derajat Celcius, dapat menyebabkan kerusakan otak atau bahkan kematian. Gejala lain demam termasuk wajah dan mata merah, bibir pecah-pecah, denyut nadi cepat, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, kencing sedikit, menggigil, lesu, kram, dan lain-lain. Saat demam, perhatikan perubahan tanda-tanda vital. Paling penting adalah napas, denyut nadi, dan suhu tubuh. Carilah sebab demam dan segera larikan pasien ke rumah sakit. Perhatikan juga apakah ada yang demam hanya pasien sendiri atau banyak orang sekaligus. Contohnya, influenza yang disebabkan oleh infeksi virus. Influenza sangat mudah menginfeksi suatu kelompok. Untuk penanganannya, kita perlu melapor ke unit kesehatan. Jika demam, pasien harus ke dokter. Penanganan yang umum dilakukan antara lain kompres dingin, seperti bantal es dan mandi air hangat. Sediakan lingkungan yang tenang, atur pencahayaan agar jangan terlalu terang, dan ventilasi ruangan yang baik. Jika perlu, Anda bisa menggunakan musik ringan untuk membantu pasien beristirahat dengan santai. Terkadang, pasien berkeringat dan menggigil karena demam. Perhatikan untuk sering-sering mengganti pakaiannya. Saat ia menggigil, tutupi dengan selimut supaya tetap hangat. Jika demam terus berlanjut, jangan tutupi dia dengan terlalu banyak selimut. Perhatikan asupan makanan yang berprotein tinggi, berkalori tinggi, tinggi vitamin, dan makanan yang mudah dicerna. Usahakan untuk menyediakan makanan yang disukai pasien. Asupan air juga sangat penting. Minumlah banyak air ketika Anda demam, dan usahakan minum sedikitnya 2,5 liter setiap hari. Namun jika pasien memiliki penyakit jantung atau ginjal, perhatikan suplai air dan elektrolit yang tepat sesuai anjuran dokter. Selanjutnya adalah penyakit kulit umum dan cara penanganannya. Gejala penyakit kulit biasanya adalah rasa gatal, nyeri, mati rasa, perih, sensasi benda asing, dan lain-lain. Penyakit kulit memiliki gejala primer, seperti ruam, kapalan, plak, kista, dan edema. Gejala sekunder termasuk goresan, memar,
dan serpihan kotoran seperti kotoran kering, koreng, kotoran keras, dan lain-lain. Pada pasien jangka panjang, aktivitasnya berkurang drastis, sehingga kulit sering mengalami edema. Biasanya, tingkat edema dinilai dengan menekan area edema. Jika tidak segera kembali ke bentuk semula, bisa jadi edema. Jika penyok sekitar 0,2 cm, secara klinis disebut edema 1+. Biasanya ada 4 tingkat edema sampai 4+. Masalah dan perawatan penyakit kulit. Yang pertama adalah selulitis. Setelah tubuh manusia terkontaminasi oleh bakteri, di dalam dermis dan jaringan di bawah kulit akan melepaskan sejenis racun, yang akan mengakibatkan peradangan pada jaringan tersebut. Gejalanya adalah bintik-bintik merah, bengkak, panas, dan sakit pada kulit. Beberapa bagian kulit akan muncul bintik-bintik merah tanpa adanya batas yang jelas. Bintik merah akan menyebar saat tingkat peradangan meningkat. Juga akan ada rasa terbakar dan nyeri. Rasa terbakar dan nyeri ini juga bertambah parah saat tingkat peradangan meningkat. Biasanya, pasien hanya menderita edema, tapi bisa makin parah dan mengakibatkan kulit melepuh. Penyakit selulitis ini seringkali disertai demam dan kelelahan. Kudis adalah penyakit infeksi kulit. Kudis disebabkan oleh tungau kudis dan ditularkan melalui kontak antar manusia. Kudis suka mengali liang di lipatan dan area tubuh yang lembut, seperti ujung jari tangan, di antara jari kaki, ketiak, alat kelamin, dan di bawah payudara. Kudis baru berkembang sampai sekitar 1 bulan setelah infeksi awal. Ruam yang sangat gatal akan muncul di lipatan kulit dan akan terasa gatal saat kita selimutan. Prinsip menangani kudis. Pertama, yaitu dengan menggunakan obat anti kudis sesuai anjuran khusus. Obat-obatan ini digunakan dengan cara khusus. Oleskan obat ke seluruh tubuh dari leher ke bawah. Waktu pengobatan membutuhkan sekitar 3 hari. Karena kudis sangat mudah menular, pengasuh harus memakai pengaman, seperti baju dan sarung tangan pengaman. Untuk mencegah tertular pasien, Anda dapat mencuci baju, spray dan selimutnya menggunakan air panas 60 derajat Celcius supaya kutu kudis mati. Lalu, tutup cucian dengan plastik selama 2 minggu dan cuci sekali lagi. Biasanya, kutu kudis akan mati setelah meninggalkan tubuh manusia dalam waktu 1-2 minggu. Kulit juga sering mengalami alergi. Alergi obat dan alergi makanan biasa terjadi pada pasien jangka panjang. Obat apapun bisa menyebabkan alergi. Yang paling umum adalah obat penghilang rasa sakit, antibiotik, dan obat rematik seperti aspirin, penisilin, tetrasiklin, antispasmodik, sulfa, dan lain-lain. Gejala alergi adalah kulit kemerahan, bengkak, biduran yang akan membengkak saat digaruk. Pada kasus yang parah, wajah, bibir, dan kelopak mata bisa membengkak. Bahkan ada yang sesak napas dan mati lemas. Reaksi alergi biasanya muncul 1 jam setelah obat diminum. Jika reaksi alergi terjadi dalam 1 jam setelah mengkonsumsi obat, maka hentikan obat segera dan kirim pasien ke dokter untuk mengobati penyebab alergi. Perhatikan cara perawatannya. Cuci tangan sampai bersih dan gantilah sarung tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan pasien. Untuk menghindari pasien menggaruk kulitnya sendiri, gunakan handuk dingin untuk mengompres kulit. Hindari air yang terlalu panas dan jangan gunakan sabun saat mandi supaya tidak perih. Pakaian baju yang menyerap keringat dan hindari makan makanan yang dapat menyebabkan alergi. Merawat pasien dengan baik dan mencegah penyakit kulit adalah tugas penting pengasuh. Ada 5 prinsip utama dalam pencegahan penyakit kulit.
Yang pertama adalah menjaga kebersihan kulit setiap saat. Berikan perhatian khusus dan bersihkan lipatan kulit saat mandi. Kebersihan dan kelembapan kulit pasien juga harus diperhatikan. Yang kedua adalah menjaga kestabilan emosi. Penyakit kulit yang membandel akan mempengaruhi jiwa, psikologi, dan emosi pasien. Yang ketiga adalah diet yang seimbang. Udang, kepiting, cabai, alkohol, dan lain-lain, makanan yang lebih mungkin menyebabkan atau memperburuk penyakit kulit tertentu harus dihindari sebisa mungkin. Nutrisi yang tepat dapat mempercepat pemulihan penyakit kulit. Yang keempat adalah hindari kebiasaan buruk seperti menggaruk kulit, mandi air panas, dan berjemur terlalu lama. Bila pasien menderita penyakit kulit menular, cara pencegahan penularan yang baik adalah dengan mengisolasi diri, hindari kontak dengan orang lain, bersihkan tubuh, dan pengobatan langsung. Jika terdapat lesi kulit, amati sampai mana letaknya. Tanda-tanda pada kulit, apakah terdapat ruam dan lecet, apakah lesi membesar atau tidak. Pengasuh harus mencuci tangan sebelum menyentuh pasien. Sentuhlah pasien dengan lembut, dan jangan menggesek lesi terlalu keras karena bisa menyebabkan cedera tingkat 2. Jagalah kebersihan tubuh dan keutuhan kulit untuk mencegah infeksi. Contohnya, memandikan pasien dan mengganti perban. Hindari penggunaan lotion atau sabun pada lesi kulit. Jangan gunakan gunting dan jarum untuk menusuk lepuhan atau mengorek bekas luka. Pakailah sarung tangan saat menyentuh luka terbuka, cairan tubuh, dan darah orang tersebut atau saat mengganti spray yang bekas pasien. Cuci tangan Anda dengan air atau alkohol setelah selesai. Gejala umum edema. Pertama, kulit yang ditekan akan menjadi cekung. Elastisitas kulit menghilang dan kulit di sekitarnya akan sangat berkilau. Bahkan berat badan naik dan kencing berkurang. Beberapa pasien merasa lemas dan mengalami gangguan bergerak. Amati dan catat lokasi edema, jumlah input dan output, jumlah yang dimakan dan kotoran yang dikeluarkan, tanda-tanda vital, dan lain-lain. Beristirahatlah dengan tenang dan pakailah pakaian yang santai. Sediakan ventilasi yang baik sehingga ia tidak merasa pengap. Jangan berikan makanan terlalu asin, kurangi garam. Perhatikan asupan airnya. Hindari tekanan pada area edema, pilihlah baju yang longgar. Sering-seringlah membalikkan tubuhnya. Bila pasien tidak bisa bergerak, gunakan bantal angin, bantal air, dan bantalan lainnya yang bisa mengurangi tekanan. Bila perlu, bawa pasien ke dokter. Terkadang dokter meresepkan obat diuretik. Pada saat ini, kita harus lebih memperhatikan keseimbangan elektrolit dan air pada pasien. Gejala nyeri pada pasien jangka panjang. Rasa nyeri dibagi menjadi akut dan kronis. Nyeri akut diakibatkan oleh trauma akut. Nyeri kronis diakibatkan oleh kanker atau penyakit kronis. Saat mengetahui pasien kesakitan, perlu memperhatikan catatan penilaian nyeri kasus. Hal terpenting adalah mengevaluasi riwayat dan sifat sakitnya. Apakah nyeri seperti tertusuk jarum atau kram? Daerah yang nyeri seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri dada, nyeri perut, nyeri sendi. Tingkatannya adalah ringan, kuat, atau sangat menyakitkan. Durasi nyeri terus-menerus, teratur, atau sebentar saja. Dalam praktek medis, kita sering menggunakan skala 10 poin saat bertanya pada pasien. Seberapa sakitnya Anda? Biasanya, skor 4 atau lebih sudah sangat sakit. Tanda-tanda yang menyertai rasa sakit, misalnya, wajah pucat, tensi naik, denyut nadi cepat, gelisah, berkeringat, mual, muntah, dan menangis. Menghadapi pasien yang kesakitan, pengasuh harus mengetahui faktor penyebab rasa sakitnya. Berikan obat-obatan pereda nyeri sesuai anjuran dokter.
Perhatikan juga postur tubuh mana yang lebih nyaman untuk pasien. Dan jangan sembarangan menggerakkan bagian tubuh yang sakit. Pakaikan pasien pakaian yang nyaman dan longgar. Pijat lembut di sekitar area yang sakit untuk mengurangi ketegangan ototnya. Putar musik dan mengajaknya mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya. Jika lansia memiliki riwayat hipertensi, perhatikan perubahan tekanan darah saat timbul rasa sakit. Selanjutnya adalah sakit kepala. Sakit kepala biasanya disebabkan oleh cedera benturan, demam, tekanan darah tinggi, tekanan bola mata tinggi, infeksi sinus, atau tumor. Jika Anda terjatuh, perhatikan apakah Anda mengalami mual, muntah, atau kantuk saat sakit kepala. Ini mungkin merupakan tanda perdarahan otak akibat terjatuh. Kita dapat membantu klien untuk mencatat durasi waktu sakit kepala dan apa yang pasien sedang lakukan saat terserang sakit kepala. Apakah saat minum kopi atau dalam kondisi biasa. Anda dapat mengurangi rasa sakit pasien dengan pijat, mandi air panas, atau kompres handuk hangat, dan menyediakan lingkungan yang nyaman untuk tidur dan istirahat yang cukup. Saat pasien sakit gigi, maka kita harus memeriksa kemerahan dan bengkak pada gusi. Apakah gigi longgar atau mau lepas, dan apakah tambalan gigi atau gigi palsunya lepas. Untuk merawat sakit gigi, perhatikanlah kebersihan dan perawatan mulut. Gosok gigi dan bersihkan mulut Anda setelah makan. Gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. Anda dapat menggunakan handuk dingin atau kantong es untuk mengompres pipi. Siapkan makanan yang lebih lembut dan bantu pasien minum obat penghilang rasa sakit setiap 4-6 jam sesuai anjuran dokter. Jika nyeri terus berlanjut, periksakan ke dokter gigi. Jika pasien merasakan nyeri dada, kesemutan, nyeri tumpul, kram, atau nyeri tertekan, nyeri menjalar ke lengan, bahu, perut bagian atas, leher, gusi, sesak napas, muntah, pusing, lemas, dan lain-lain, semua ini adalah tanda nyeri dada. Banyak penyakit yang menyebabkan dada sakit. Penyebab umumnya termasuk penyakit jantung iskemik, jantung sempit, infak miokard akut, perikarditis, diseksi aorta, emboli paru, penyakit paru-paru, penyakit pencernaan, penyakit neuromuskuloskeletal, psikosis panik, dan lain-lain. Berikan perhatian khusus pada nyeri dada yang hebat. Misalnya, bila ada dada terasa tertekan atau sangat nyeri. Anda harus curiga apakah Anda mengalami serangan jantung atau terkena benturan. Perhatikan apakah ada patah tulang atau pendarahan internal, dan disarankan segera ke dokter. Perawatan mudah nyeri dada yaitu dengan menyediakan lingkungan yang tenang, memakai pakaian longgar, istirahat di kasur, berbaring dalam posisi setengah duduk, hindari mengejan BAB, dan atur emosi. Sebaiknya pasien ditemani seseorang untuk memberikan dukungan psikologis. Pantau tanda-tanda vital setiap saat untuk menghindari kesulitan bernapas. Pasien yang mengalami serangan nyeri dada harus menghisap tablet nitrogliserin saat diperlukan. Jika nyeri dada masih terasa, hisap tablet nitrogliserin setiap menit, maksimal 3 tablet. Jika nyeri masih tidak kunjung reda, segera cari pertolongan medis. Nyeri dada yang umum pada lansia adalah angina pectoris yang biasa disebut angina. Penyebabnya adalah penyumbatan arteri koroner yang mempersempit rongga pembuluh darah. Hal ini menyebabkan penurunan oksigen dan nutrisi pada otot jantung sehingga menyebabkan nyeri dada. Gejala dan tanda angina biasanya meliputi dada sesak, tertekan, dan rasa terbakar. Angina biasanya menjalar ke ujung lengan kiri dan menyebabkan sesak napas, pucat, berkeringat, pusing, dan jantung berdebar. Angina biasanya berlangsung tidak lebih dari 20 hingga 30 menit.
Untuk meredakan angina, semua aktivitas harus segera dihentikan. Berbaring atau duduk beristirahat sampai rasa sakit hilang. Saat ini, cara paling efektif adalah menghisap tablet nitrogliserin terlebih dahulu. Pasien dengan riwayat angina disarankan untuk selalu membawa obat tersebut. Nitrogliserin biasanya larut dalam 30 detik. Jika nyeri dada tidak hilang, minum yang kedua setelah 5 menit sampai nyeri hilang. Jika nyeri tidak reda setelah minum 3 tablet, segera cari pertolongan medis. Peradangan, borok, perdarahan, tumor, luka organ, batu, infeksi, semuanya bisa menyebabkan sakit perut. Penyebab paling umum dari sakit perut pada lansia adalah obstruksi usus. Perawatan sederhana untuk sakit perut, yaitu kenakan pakaian longgar, biarkan pasien berbaring berlutut atau berbaring miring di tempat tidur. Perhatikan apakah pasien sembelit atau diare. Jangan gunakan obat penenang, obat, atau kompres panas sesuka hati. Jangan makan saat perut sangat sakit. Jika Anda seorang wanita, Anda dapat bertanya, apakah sakit ini berhubungan dengan menstruasi? Jika iya, letakkan kompres panas di bawah perut. Jika nyeri hebat disertai demam, mual, muntah, atau nyeri berpindah ke perut kanan bawah, itu mungkin radang usus buntu. Jika sakit perut bagian bawah, sensasi terbakar saat buang air kecil, sering buang air kecil, urin keruh, kencing berdarah, dan nyeri yang berkelanjutan atau sering terjadi, harus segera diperiksakan ke dokter. Nyeri otot dan persendian biasanya meliputi nyeri pinggang, nyeri otot, dan nyeri sendi. Nyeri pinggang dapat disebabkan oleh otot-otot yang tertarik dan luka. Anda dapat berbaring telentang dalam posisi yang nyaman dan sebaiknya di atas bantal yang keras. Hindari memutar pinggang, membawa benda berat, mengangkat beban, dan lain-lain. Anda bisa menggunakan kompres panas atau pijatan untuk meredakan. Jika kasusnya adalah nyeri pinggang parah akibat batu ginjal dan batu saluran kencing, sebaiknya segera cari pertolongan medis. Waspada bila Anda mengalami kesleo, ligamen rusak, bengkak, dan lain-lain. Anda perlu minum lebih banyak air, istirahat, melakukan aktivitas ringan, dan cukup tidur. Untuk nyeri sendi, pertama-tama Anda harus memahami penyebab nyeri, seperti asam urat, tumbuh benjolan tulang, atau kesleo saat berjalan. Semuanya mungkin menyebabkan radang dan nyeri sendi. Hindari kontak yang terlalu lama dengan udara dingin dan kelembapan tinggi. Jika perlu, gunakan pelindung lutut, pelindung pergelangan tangan, atau perban supaya tulang tak bergeser. Batuk darah mengacu pada darah yang dikeluarkan dari organ pernapasan seperti trakea atau paru-paru. Warnanya merah cerah dengan gelembung dan terkadang hitam. Penyebab batuk darah dapat berupa TBC, cedera paru-paru, patah tulang, cedera saluran pernapasan atas, dan lain-lain. Metode pengobatannya dengan tiduran setengah duduk. Pasien yang tidak mampu duduk harus berbaring miring. Miringkan wajah Anda ke satu sisi untuk menghindari mati lemas yang disebabkan oleh aliran balik darah. Bilas mulut Anda setelah mengeluarkan darah untuk menjaga kebersihan mulut. Makan dalam porsi kecil dan hindari makanan dingin atau yang bisa menyebabkan iritasi. Dampingi pasien untuk memberi dukungan psikologis. Pantau tanda-tanda pasien dan kirimkan ke dokter jika perlu. Muntah darah berasal dari organ pencernaan seperti kerongkongan dan lambung. Darah yang dimuntahkan berwarna merah tua dan coklat. Kadang disertai penggumpalan darah dan sisa makanan. Hematemesis biasanya disebabkan oleh tukak lambung,
kanker lambung, dan pecahnya tumor vena esofagus, dan lain-lain. Perhatikan postur tubuh. Miringkan wajah pasien atau berbaring miring untuk mencegah muntahan tersedot ke dalam trakea. Setelah muntah darah berhenti, biarkan pasien berkumur dan beristirahat. Oleskan kompres dingin ke perut, tapi jangan berikan tekanan ke perut. Segera kirim pasien ke rumah sakit. Dokter akan memberikan banyak air es untuk menghentikan pendarahan. Beberapa pasien memerlukan penggunaan selang nasogastrik dalam jangka panjang. Penggunaan selang nasogastrik dalam jangka panjang dapat merusak kelenjar lendir sehingga menyebabkan pendarahan. Jadi tolong perhatikan. Kencing darah adalah keluarnya darah atau gumpalan darah dalam urin. Penyebab kencing darah antara lain adalah cedera pada organ kemih seperti ginjal, kandung kemih, dan uretra atau cedera panggul. Cara yang umum dilakukan untuk mengatasi kencing darah adalah banyak beristirahat dengan posisi yang nyaman dan mencari pertolongan medis bila perlu. Tinja berdarah mengacu pada tinja berwarna merah cerah yang mungkin disebabkan pendarahan wasir. Jika fesesnya berwarna hitam, mungkin terjadi perdarahan saluran cerna atas. Perhatikan kebersihan di sekitar anus. Gunakan posisi berbaring yang paling nyaman untuk mengurangi pendarahan. Bila perlu, ke rumah sakit untuk konsultasi dan pengobatan. Perhatikan tanda-tanda vital pasien sebelum mengirimkannya ke dokter. Gejala dan perawatan mudah anemia. Bila konsentrasi sel darah merah di dalam darah menurun atau hemoglobin menurun, berarti ada kecenderungan anemia. Misalnya, jika hemoglobin pria lebih rendah dari 13,5 dan hemoglobin wanita lebih rendah dari 12, maka bisa jadi itu anemia. Penyebab anemia dapat berupa anemia defisiensi besi, defisiensi vitamin B12 dan asam folat, anemia sel sabit, dan anemia hemolitik yang disebabkan oleh penyakit kronis. Anemia dapat dengan mudah menyebabkan pusing, berkunang-kunang, pucat, asma, jantung berdebar-debar, dan lain-lain. Dalam kasus yang parah, gejala seperti mengantuk, kehilangan nafsu makan, jantung membesar, dan gagal jantung dapat terjadi. Metode pengobatan anemia termasuk nutrisi tambahan, seperti menambahkan daging dan susu, suplemen B12, dan dalam beberapa kasus, pasien memerlukan suplemen zat besi yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu obat minum dan suntikan. Tapi biasanya kita akan memakai obat minum. Obati penyakit iskemia dan beberapa kasus memerlukan transfusi darah di rumah sakit. Indikasi penyakit pernafasan adalah tanda-tanda seperti batuk, dahak, dan kesulitan bernafas. Dahak mengacu pada sekresi yang dihasilkan oleh selaput lendir rongga mulut, rongga hidung, trakea, dan bronkus. Dahak adalah keluarnya cairan dari saluran pernafasan. Untuk memahami jumlah, karakteristik, dan alasan peningkatan dahak, umumnya dahak dapat dibedakan menjadi non-purulen dan purulen. Dahak non-purulen tidak berwarna. Dahak purulen berwarna lebih kuning kehijauan dan itu merupakan tanda infeksi. Cara mengatasinya adalah pasien harus duduk atau berbaring miring. Pasien yang tiduran dalam waktu lama cenderung menghasilkan dahak dan lebih sulit untuk menghilangkannya. Diperlukan penanganan dahak berkala yang efektif. Misalnya, minumlah air yang cukup, hirup uap air panas untuk mengencerkan dahak. Biarkan dahak menjadi encer dan larut ke dalam tubuh. Bila pasien tidak dapat berdahak, gunakan kapas untuk mengeluarkan dahak atau minta bantuan ke dokter. Jika ada bercak darah di dahak atau situasi abnormal seperti demam atau sesak napas, segera cari bantuan medis. Gejala dan perawatan mudah batuk. Penyebab batuk adalah refleks fisiologis yang disebabkan oleh tubuh mengeluarkan benda asing yang masuk ke saluran pernafasan dan sekresi yang menumpuk di saluran pernafasan. Batuk biasanya disertai rasa lelah,
nyeri dada, sakit kepala, susah tidur, kehilangan nafsu makan, kelopak mata bengkak, gelisah, dan luka terbuka. Pertama-tama, kita harus menyediakan lingkungan udara yang bersih. Jangan terlalu kering atau dekat dengan asap rokok. Jangan biarkan pasien minum air agar tidak tersedak lagi. Jika ia terus batuk, biarkan ia duduk. Usap punggung dari atas ke bawah untuk mengurangi kekuatan batuknya. Jika batuk Anda disertai demam dan sesak napas, sebaiknya segera bawa pasien ke rumah sakit. Gejala dan perawatan mudah kesulitan bernapas. Definisinya adalah frekuensi napas lebih tinggi atau rendah dari biasanya. Normalnya, bayi bernapas 20 kali sampai 30 kali per menit. Anak-anak 20 sampai 25 kali per menit. Dewasa 14 sampai 20 kali per menit. Gejala lainnya termasuk terengah-engah, tubuh membiru, berkeringat, dada tertekan, dada pengap, gelisah, kelelahan, insomnia, dan bahkan pelebaran pembuluh darah di kulit leher. Solusinya adalah pakaikan pasien pakaian longgar. Ambil posisi setengah duduk atau berbaring dan beristirahatlah. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, ganjal bahu bawahnya dengan bantal untuk menjaga leher tetap terentang sehingga sirkulasi udara terbuka. Semua orang di sekitarnya tidak boleh merokok. Ketahui riwayat penyakit dan sebab pasien kesulitan bernapas. Jika perlu, gunakan oksigen di bawah bimbingan petugas medis dan pantau tanda-tanda vital pasien untuk memperhatikan pola napasnya. Ketika pasien mengatakan dia merasa tersendat dan sulit untuk menelan makanan, hal ini merupakan gejala disfagia atau kesulitan menelan. Penyebab umum disfagia adalah sakit tenggorokan atau penyakit. Beberapa kasus stroke mengalami kesulitan menelan karena penyakitnya tersebut. Bagaimana menangani disfagia? Ajari pasien berkumur, makan sedikit tapi sering, beri pasien cairan hangat dan makanan setengah cair. Jika kesulitan menelan terus terjadi, periksakan saja ke dokter. Perhatikan pencegahan pneumonia aspirasi selama proses perawatan. Anda dapat memberikan makanan yang lebih aman. Jangan langsung berikan air, berikan beberapa makanan yang lebih lembut, seperti agar-agar, jeli, dan lain-lain. Dan bawa pasien ke dokter untuk mengetahui penyebab kesulitan menelannya. Gejala dan perawatan sederhana untuk mual dan muntah. Mual adalah sensasi abnormal yang terjadi di perut bagian atas dan tenggorokan. Rasa jijik dan tidak cocok dengan makanan terjadi sebelum dan selama muntah. Muntah disebabkan oleh kontraksi otot perut dan diafragma yang kuat. Isi lambung dikeluarkan secara refleks melalui kerongkongan dan rongga mulut. Biasanya disertai tanda-tanda seperti wajah pucat, gangguan pernapasan, denyut nadi meningkat, sekresi air liur meningkat, keringat dingin, kontraksi otot menurun, kehilangan nafsu makan, dan lain-lain. Muntah dapat disebabkan oleh gangguan pencernaan, gugup, keracunan makanan tingkat ringan, atau masuk angin. Jika pasien mengalami mual dan muntah disertai kram perut, ada kemungkinan ia radang usus buntu atau ususnya tersumbat. Segera periksakan diri ke dokter bila sakit tak tertahankan. Cara mengatasi muntah. Berbaring telentang atau miring, menekuk lutut, sesuai dengan kenyamanan pasien. Saat berbaring di tempat tidur, Anda perlu memalingkan wajah pasien ke samping untuk menghindari muntahan masuk ke dalam paru-paru. Amati warna muntahan pasien, isi muntahan, bau, dan postur tubuh saat muntah. Jika muntahan mengandung darah, benjolan hitam, atau bau yang menyengat, sebaiknya ambil sampel muntahan dan bawa segera pasien ke rumah sakit. Setelah muntah berhenti, bersihkan mulutnya, gunakan obat kumur untuk menghilangkan bau. Jika pakaian atau spray terkena muntahan, segera ganti yang baru. Biarkan pasien istirahat dan hindari gerakan tiba-tiba yang menyebabkan muntah kedua. Puasa bila perlu, cari tahu dan hilangkan penyebab muntah, seperti obat atau makanan, dan lain-lain.
tapi juga perhatikan suplemen air dan elektrolit pada pasien. Pasien dengan diabetes harus lebih memperhatikan perubahan gula darah. Gejala dan pengobatan buang air besar yang tidak normal, seperti konstipasi, diare, inkontinensia, perut kembung, dan lain-lain. Ini merupakan pergerakan usus yang tidak normal. Bentuk kotoran manusia normal, lonjong, lunak, dan berwarna kuning. Beberapa alasan yang mempengaruhi buang air besar normal seperti usia, kekurangan cairan, jenis dan jumlah makanan, dan aktivitas fisik yang kurang. Beberapa gejala seperti ini juga rentan terhadap sembelit. Beberapa obat juga dapat mempengaruhi warna dan bentuk tinja. Seperti antibiotik yang bisa menyebabkan diare, zat besi membuat tinja menjadi gelap. Stres psikologis, kecemasan, dan ketakutan individu juga dapat merangsang parasimpatis tubuh manusia, menghasilkan impuls saraf yang menyebabkan diare dan perut kembung. Dan mereka yang mengalami depresi atau bepergian karena ketidakcocokan lingkungan atau tidak adanya privasi di lingkungan tersebut yang dapat menyebabkan sembelit. Terkadang nyeri juga bisa mempengaruhi kebiasaan buang air besar. Ada 4 kelainan buang air besar yang sering ditemui, yaitu sembelit, tinja berisi, diare, dan perut kembung. Sembelit terjadi jika tinja terlalu kering atau susah buang air besar. Cara paling efektif menghindari sembelit adalah dengan minum 2500 cc air sehari. Makan lebih banyak makanan berserat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Apabila tidak ada persetujuan dari dokter, jangan gunakan obat pencahar atau enema dengan sembarangan. Dan berikan pasien waktu untuk membiasakan diri buang air besar secara teratur. Waktu yang baik untuk membuang air besar adalah setelah sarapan dan setelah makan malam setiap hari. Hal ini dapat merangsang gerakan peristaltik usus besar melalui perut yang dipijat. Pengerasan tinja mengacu pada retensi dan akumulasi tinja yang terus-menerus di rektum. Bila tinja mengeras, pengasuh harus menggunakan sarung tangan. Gunakan jari untuk mengoleskan minyak pelumas untuk membantu membersihkan kotoran keras di rektum. Jika pasien tersebut menderita penyakit jantung atau cedera tulang belakang, sebaiknya bertanya terlebih dahulu kepada petugas medis. Tubuh manusia biasanya mengeluarkan tinja 3 kali sehari sampai 3 kali seminggu. Ketika jumlah BAB meningkat secara signifikan dari biasanya, dan bila tinja menjadi cair, itu adalah diare. Pengasuh harus mengevaluasi jumlah buang air besar, bentuknya, apakah mengandung lendir, dan jumlah tinja. Apakah ini hanya kasus perorangan atau keracunan makan yang terjadi pada banyak orang? Penyebab umum diare adalah infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh keracunan makanan, virus bakteri, parasit, dan protozoa. Obat, kemoterapi, atau puasa lama sebelum mulai makan juga bisa menyebabkan diare. Perlu dicatat bahwa diare multiple dapat menyebabkan kemerahan dan nyeri pada kulit di sekitar anus. Jadi, basuh dengan air hangat setiap selesai buang air besar. Hindari makanan yang mengiritasi atau terlalu dingin dan terlalu manis. Jika perlu, lakukan puasa sementara seperti yang diarahkan oleh dokter. Jika ada kemungkinan penularan, pembuangan kotoran mungkin memerlukan perhatian dan perawatan khusus. Makan terlalu cepat atau berbicara sambil makan, ini akan menyebabkan terlalu banyak udara masuk sehingga membuat perut menjadi kembung. Ada beberapa makanan yang dapat menimbulkan gas, seperti susu, kacang-kacangan, kentang, dan lain-lain. Penyakit gastrointestinal tertentu seperti penyakit iritasi usus besar dan penyakit kantung empedu juga dapat menyebabkan perut kembung. Saat perut kembung, Anda bisa menggunakan minyak peppermint untuk dioleskan di sekitar pusar. Berbaringlah, tekuk lutut, peluk betis dengan tangan, letakkan paha di dekat perut. Teknik ini efektif mengeluarkan gas. Saat makan, kunyahlah pelan-pelan, jangan makan terlalu banyak, hindari minum soda, mengunyah permen karet, dan minum dengan sedotan karena gas akan masuk ke perut dan menyebabkan kembung. Selanjutnya kita bicara tentang inkontinensia tinja. Banyak pasien jangka panjang mengalami inkontinensia tinja. Penyebab umumnya adalah otot-otot dasar panggul. Ini termasuk kerusakan pada ring anus atau saraf yang mengontrol otot. Jika orang tersebut mengalami inkontinensia tinja, perawat perlu membantu pasien dengan pelatihan buang air besar melalui serangkaian metode perawatan seperti diet seimbang, lebih banyak mengonsumsi makanan kasar dan kaya serat, dan minum air setidaknya 2,5 liter hingga 3 liter setiap harinya.
Bersantailah dan tingkatkan aktivitas. Latihan BAP dengan mengatur waktu seperti 30 menit setelah sarapan atau setelah makan malam. Perhatikan sikap pasien selama proses BAP. Boleh dilakukan dengan posisi jongkok, posisi duduk, atau berbaring miring ke kiri. Pegangan atau dapat menyediakan toilet bergerak untuk pasien. Sebelum buang air besar, Anda bisa memijat perut dengan kepalan tangan. Pijatan searah jarum jam kurang lebih selama 30 menit. Jika tidak efektif, Anda dapat menggunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk melakukan stimulasi melingkar di anus. Dalam kasus tinja keras, berisi tinja di rektum, pengasuh atau anggota keluarga harus menggunakan sarung tangan untuk mengeluarkan tinja yang keras, dan kemudian merangsang cincin anus. Saat melakukan rangsangan tersebut, perawat juga harus memperhatikan otot perut pasien, sambil melakukan stimulasi dan pengamatan berulang-ulang. Jika ada rasa tidak nyaman, pijatan harus segera dihentikan. Disuria atau nyeri saat buang air kecil. Manusia biasanya buang air kecil sekitar 5-6 kali sehari. Jumlah urin yang dikeluarkan oleh orang dewasa sekitar 1 hingga 2 liter. Warna urin normal adalah kuning muda dan tidak nyeri saat BAK. Bila jumlah harian lebih besar dari 2 liter, itu disebut poliuria. Apabila urin yang dikeluarkan kurang dari 500 cc, ini disebut oliguria, atau kondisi ketika jumlah urin yang keluar sedikit, atau Anda jarang buang air kecil. Dan jika urin yang tidak sengaja keluar dari kandung kemih atau tidak terkendali, maka ini disebut inkontinensia urin, atau kondisi hilangnya kontrol kandung kemih. Adapun gangguan kemih biasanya memiliki tanda seperti sering buang air kecil, urin keruh, hematuria atau kencing berdarah, disuria, dan inkontinensia urin. Infeksi saluran kemih mungkin memiliki tanda seperti urin keruh, sedimen, kesulitan buang air kecil, dan hematuria. Selanjutnya, mari kita bahas tentang penerapan kompres panas dan dingin. Pertama, mari kita bahas tentang penerapan kompres panas terlebih dahulu. Menggunakan kompres panas berarti kulit bersentuhan dengan zat yang lebih hangat, meningkatkan suhu jaringan tubuh manusia melalui kontak langsung atau tidak langsung. Kram otot umumnya terjadi pada wanita yang mengalami nyeri haid. Kompres panas dapat digunakan untuk mengendurkan otot. Peradangan dapat meningkatkan reaksi supuratif dengan meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi peradangan lokal. Kekakuan atau kontraktur sendi juga sering digunakan untuk meningkatkan ketegangan jaringan, mengurangi kekakuan sendi, dan meningkatkan mobilitas sendi. Menggunakan kompres panas dapat menenangkan saraf motorik, menenangkan saraf, mengurangi iritasi, dan menghilangkan rasa sakit. Cara umum menggunakan kompres panas adalah dengan menggunakan botol air panas. Ada 3 prinsip yang dapat digunakan. Pertama, perhatikan botol air panas yang digunakan apakah bocor atau tidak. Air panas hanya bisa diisi setengah sampai sepertiga penuh. Dan udara di dalam kantong harus dibuang dan dibungkus dengan handuk kering. Ganti air kira-kira setiap 2 jam. Kedua, mulut kantong harus menghadap keluar tubuh orang tersebut untuk mencegah luka bakar. Ketiga, jangan menekan botol air panas. Penggunaan kompres dingin. Menggunakan kompres dingin berarti kulit bersentuhan dengan zat yang lebih rendah dari suhunya. Menggunakan metode kontak langsung atau tidak langsung mengurangi suhu jaringan. Ada 6 metode kompres dingin. 1. Kompres dingin dapat digunakan saat cedera traumatis. 2. Kompres dingin bisa membuat pembuluh darah menyempit serta mengurangi pendarahan dan edema. 3. Kompres dingin dapat mengurangi kram otot dan mengendurkan otot. 4. Kompres dingin untuk bengkak dapat mengurangi sirkulasi darah dan metabolisme dan mengurangi peradangan. 5. Menggunakan kompres dingin untuk luka bakar dapat mengurangi tingkat kerusakan sel. 6. Untuk radang sendi, kompres dingin dapat mengurangi peradangan dan mengurangi kerusakan sendi. Biasanya menggunakan kantong es dan bantal dingin. Siapkan kantong es batu, air, dan handuk kering. Perhatikan apakah ada kebocoran pada kantong es. Umumnya es batu hanya diisi sampai setengah atau 2/3 penuh dan tambahkan sedikit air. Kosongkan udara di kantong dan bungkus dengan handuk kering. Es batu diganti setiap 2 jam sekali. Jagalah bagian tubuh lainnya yang tidak dikompres supaya tetap hangat. Jika kulit berbintik-bintik, menjadi ungu atau kaku, segera hentikan pemakaian. Jika ada area luka atau lebam, kompres dingin malah akan meningkatkan rasa sakit. Dalam kasus gangguan sirkulasi darah, anemia, penyakit Raynaud,
sakit perut, atau area dengan gangguan fungsi sensorik, disarankan untuk tidak menggunakan kompres es dan bantal es. Selain itu, bayi, pasien koma, dan lansia disarankan untuk menggunakannya karena rentan mengalami syok. Nyeri yang berbeda dapat diobati kompres panas atau dingin. Beberapa nyeri cocok untuk kompres panas, bukan kompres dingin. Begitu juga sebaliknya. Ada 5 faktor umum yang mempengaruhi efek kompres dingin dan panas. Metode penerapan, waktu, suhu, lokasi, luas, dan perbedaan individu pasien itu sendiri. Biasanya, efek lembab dingin dan panas lembab lebih besar daripada efek kering dingin dan panas kering. Durasi kompres adalah 20 hingga 30 menit setiap kali. Cara terbaik adalah melanjutkan dengan jeda 30 hingga 60 menit. Namun perlu diperhatikan apakah ada perbedaan di antara pasien-pasien tersebut, seperti terlalu muda atau terlalu tua. Perbedaan individu mempengaruhi penggunaan dingin dan panas. Wanita lebih sensitif dibandingkan pria, dan kondisi fisik koma atau lemas, luka pada kulit, dan penurunan toleransi suhu pasien. Cegah infeksi selama perawatan. Infeksi mengacu pada proses di mana organisme tertentu menjadi parasit pada inang. Organisme tersebut dapat berupa bakteri, virus, atau hewan mikroba, dan lain-lain. Ada 3 langkah pencegahan infeksi: memahami jalur infeksi, meningkatkan daya tahan tubuh pasien, dan memperhatikan teknik aseptik. Ada 8 cara penularan penyakit infeksi: kontak langsung, kontak tidak langsung, penyebaran tetesan, udara, vektor umum, vektor penyakit serangga, infeksi darah dan cairan tubuh, dan infeksi bawaan. Dalam proses perawatan, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah kontak langsung dengan tubuh penderita, seperti berpelukan, mandi, dan lain-lain. Contoh penyakitnya adalah kudis, cacar air, dan lain-lain. Berbagi handuk, sisir, dan pakaian juga bisa tertular penyakit secara tidak langsung. Contohnya, kutu rambut, penyakit mata, dan lain-lain. Pilek dan influenza biasanya menyebar melalui tetesan cairan dari bersin, batuk, dan ludah. Misal, virus menempel di tangan Anda. Bila tangan Anda yang terkena droplet tadi menyentuh selaput lendir mulut, hidung, mata, dan lain-lain, maka tertularlah Anda. Tuberkulosis paru menular melalui udara, melalui kuman yang menempel pada debu atau titik air di udara selama jangka waktu tertentu, dan kemudian masuk ke saluran pernapasan ke orang lain yang memiliki imun lemah. Vektor penyakit umum dapat berupa konsumsi makanan atau penggunaan peralatan medis yang terkontaminasi, seperti keracunan makanan, kolera, disentri basiler, hepatitis A, dan infeksi sistem kemih. Demam berdarah dan malaria adalah penyakit yang ditularkan melalui serangga. Perawat juga dapat terkena darah dan cairan tubuh pasien. Perlu memperhatikan infeksi terkait seperti hepatitis B dan AIDS. Infeksi bawaan yaitu ibu hamil menularkan penyakit ke janinnya sehingga menyebabkan janin terinfeksi seperti sifilis bawaan. Rantai infeksi ditunjukkan pada gambar. Ada 6 unsur termasuk sumber penularan. Memberi perhatian khusus pada nutrisi dan ketahanan tubuh pasien adalah kunci kesehatan. Kita juga dapat mendorongnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan supaya ia memahami kesehatannya sendiri. Tingkat rantai infeksi diilustrasikan dengan pola segitiga. Segitiga mengacu pada 3 elemen sumber infeksi: sumber penularan, jalur penularan, dan individu yang mudah terinfeksi dan lain-lain. Ketiga elemen tersebut harus ada pada waktu yang bersamaan untuk menyebabkan infeksi dan penyakit. Untuk mencegah infeksi, kita bisa mulai dengan 3 elemen ini, seperti penggunaan strategi pengendalian kuman, seperti sering mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan lain-lain. Bila perlu, isolasi diri dapat digunakan untuk memblokir kemungkinan infeksi. Yang terakhir adalah membuat ketahanan tubuh individu kuat terhadap infeksi. Selama proses perawatan, perbanyak nutrisi pasien, istirahat yang cukup, dan suasana hati yang baik. Manajemen kesehatan perawat sendiri juga sangat penting. Periksa kondisi fisik Anda secara rutin.
Lembaga perawatan jangka panjang harus memiliki peraturan terkait pendamping pasien dan kunjungan. Kontrol jam besuk dan sterilkan lingkungan. Misalnya, semua orang yang keluar masuk harus mengukur suhu tubuhnya, mencuci tangan, dan mencatat waktu besuknya. Jika ada pengunjung baru, kita harus mengetahui riwayat perjalanan mereka baru-baru ini. Lebih baik melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahun. Saat ini, data pemeriksaan terkait harus disimpan setidaknya selama 7 tahun sesuai dengan peraturan. Untuk perawatan jangka panjang lansia, sebagian besar memiliki resistansi rendah. Petugas medis mungkin menjadi sumber infeksi. Karena itu, petugas harus melakukan pemeriksaan kesehatan setiap tahun. Data yang harus diperiksa meliputi daftar petugas baru, petugas masak, sampai petugas umum. Petugas umum mungkin memiliki item pemeriksaan penyakit menular yang berbeda. Cara paling efektif untuk mencegah infeksi adalah dengan sering mencuci tangan. Menurut rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia untuk 5 peluang kebersihan tangan, misalnya, Anda harus mencuci tangan sebelum berbicara dengan pasien. Mencuci tangan sebelum membantu pasien menyiapkan makanan. Mencuci tangan saat Anda tidak sengaja menyentuh air liur, cairan tubuh, atau dahak pasien. Dan setelah membantu pasien merapikan kursi roda atau selimut. Perbandingan cuci tangan air dan cuci tangan kering. Bagus mana? Cuci tangan kering biasanya lebih cepat dan nyaman dan lebih mudah. Namun alkohol dapat membuat kulit lebih kering, menyebabkan kerutan dan lebih mudah menyembunyikan mikroorganisme. Jika tangan berlumuran darah atau zat lain, virus dan mikroorganisme khusus seperti enterovirus tidak dapat dihilangkan dengan alkohol. Oleh karena itu, bila perlu mencuci tangan secara dengan air dan sabun adalah yang paling efektif. Cucilah tangan Anda. Menurut Taiwan Centers for Disease Control, inilah rumus cuci tangan terbaru. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku jari, ibu jari, ujung jari, bilas. Pergelangan tangan sampai selesai. Pertama, basahi tangan terlebih dahulu. Menggunakan sabun, satukan kedua tangan dan gosok kedua telapak tangan Anda sebanyak 5 hingga 10 kali. Gosok bagian luar punggung tangan, jari-jari tangan saling bertautan, dan gosok sela-sela jari. Tekuk jari-jari tangan dan gosok buku-buku jari. Ibu jari mengacu kepada mencuci ibu jari. Ujung jari adalah posisi meletakkan ujung-ujung jari di telapak tangan yang lain. Lalu gunakan ujung telapak tangan untuk menggosok ujung jari dan kuku. Bilas adalah proses menggosok pergelangan tangan. Dan akhirnya membilasnya dengan air, kemudian menyekannya dengan tisu kering. Seluruh proses ini memakan waktu sekitar 40-60 detik. Keseluruhan proses cuci tangan kering membutuhkan waktu 20 hingga 30 detik. Dan keseluruhannya lebih singkat daripada mencuci tangan basah. Alasannya adalah tidak perlu membilas dengan air. Selama proses penggosokan atau pembersihan tangan, komponen alkohol menguap secara alami. Yang disebut sterilisasi medis adalah penggunaan teknologi medis untuk mencegah penyebaran mikroorganisme. Misalnya, petugas harus mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri sebelum dan sesudah layanan. Tenaga medis tidak boleh menggunakan alat cuci secara bersama-sama, menggunakan perlengkapan mandi pribadi, hindari duduk di tempat tidur pasien, dan kenakan celemek, masker, dan sarung tangan saat bekerja, dan buang setelah digunakan. Pemutih sering digunakan untuk membersihkan lingkungan, diencerkan 100 kali dan kemudian dibersihkan. Selama proses pembersihan, hindari gerakan mengkibas saat merapikan spray, membuang sampah sesuai jenisnya, cuci terlebih dahulu buah serta sayuran mentah sebelum diberikan kepada pasien, dan jangan berbicara pada saat makan. Steril bedah itu ada sterilisasi dan disinfeksi. Jaringan tubuh manusia yang disentuh ataupun bagian yang luka harus disteril dengan kain kasa atau cotton bud. Semuanya menggunakan produk steril. Sebelum digunakan, periksa masa berlakunya terlebih dahulu. Jaga kekeringan produk steril. Jangan ditaruh bersama dengan benda kotor yang perlu dibersihkan ataupun dengan makanan. Jika pasien memerlukan sterilisasi luka yang mudah, gunakan cotton bud steril. Celupkan dengan air salin steril, lalu oles dari arah dalam keluar, jangan dioles bolak-balik.
Jika ada luka berat kompleks, mintalah bantuan petugas medis yang profesional. Saat menggunakan benda steril, jagalah bagian depan tubuh, pinggang ke atas tidak boleh melewati area steril atau benda steril. Saat menggunakan obat steril, tuangkan sebagian cairan di pangkal botol karena mungkin tempat berkumpulnya mikroba. Saat botol steril terbuka, bagian dalam arah atas diletakkan pada meja depan. Tangan tidak boleh melewati, setelah benda diambil, segera tutup rapat. Mengenal singkat penyakit akut. Prinsip perawatan minum obat tradisional Tionghoa yang sering ditemukan misalnya tekanan darah tinggi, stroke, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit ginjal. Tekanan darah tinggi adalah penyakit akut di mana tekanan darah pembuluh arteri naik. Tekanan darah tinggi akan mengakibatkan beban peredaran jantung dari jantung ke pembuluh darah meningkat, dan juga faktor penyebab stroke, infark miokard, dan penyakit ginjal. Tekanan darah dibagi menjadi tekanan sistolik dan diastolik, yaitu nilai pengukuran tekanan darah pada saat terjadi kontraksi otot jantung dan saat jantung sedang berelaksasi. Tekanan darah sistolik tubuh normal biasanya tidak melebihi 130 mmHg, dan tekanan diastolik di bawah 85 mmHg. Jika melebihi rentang ini, tekanan darah dianggap agak tinggi ataupun tinggi. Berdasarkan perbedaan tekanan sistolik dan diastolik, biasanya dibagi menjadi 3 periode. Gejala tekanan darah tinggi biasanya disertai dengan sakit kepala, biasanya perhatikan dan ukur tekanan darah secara berkala. Jaga kehangatan tubuh saat cuaca berubah. Minum obat sesuai petunjuk dokter, jangan berubah dosis sesuka hati. Jika perubahan tekanan darah terlalu tinggi atau besar, misalnya tekanan sistolik melebihi 180, segera berobat ke dokter. Gejala stroke yang sering terjadi pada orang tua dan penanganannya. Stroke adalah pembuluh darah tersumbat atau retak, mengakibatkan sebagian jaringan saraf kranial rusak. Gejala tiba-tiba yang sering terjadi adalah sakit kepala yang parah, denyut nadi kuat, merasa galau, gelisah, dan pilu. Ada juga pasien yang akan kehilangan kesadaran. Gejala yang mungkin timbul berbeda-beda tergantung tingkat parahnya. Misalnya, mulut mati rasa, sudut mulut menurun, air liur keluar dari samping mulut, berbicara tidak jelas, salah satu tungkai tubuh lemas bahkan tidak berasa, kulit kering dan panas, bola mata mengarah ke bagian tidak sama, bahkan terjadi inkontinensia. Prinsip penanganan stroke. Amati terlebih dahulu kondisi kesadaran pasien. Jika pingsan, tidak sadar, segera lakukan CPR dan bawa berobat ke dokter. Jangan sembarangan mengganti posenya untuk mencegah cedera 2 kali. Jika pasien sadar, berbaringlah dan tinggikan kepala dan kedua bahu. Arahkan kepala ke satu sisi supaya air liur dapat mengalir keluar dan tidak mengalir balik dan mengakibatkan pneumonia aspirasi. Usahakan untuk melonggarkan ikatan baju. Jika perlu, gunakan oksigen sesuai petunjuk dokter. Jangan memberikan obat atau makan minum apapun sebelum memperoleh diagnosa yang pasti. Berikutnya tentang diabetes. Diabetes adalah suatu penyakit gangguan metabolisme kronis yang diakibatkan oleh insulin yang tidak mencukupi atau tidak berfungsi, dan menyebabkan pemanfaatan karbohidrat menurun dan mengakibatkan gula darah meningkat. Penyebab penyakit diabetes yang sering ditemukan adalah karena turunan, obesitas, orang paruh baya, kebiasaan makan, olahraga tidak mencukupi, tubuh letih, gizi tidak seimbang, minum minuman keras berlebih, atau sembarang minum obat, dan sebagainya. Diabetes ditentukan sesuai kadar tinggi rendahnya gula darah dalam darah. Biasanya yang dites adalah hemoglobin glikat, gula darah saat perut kosong, tes toleransi glukosa oral atau GTT. Ada sebagian pasien yang akan mengukur dengan mesin gula darah. Gula darah perut kosong biasanya 70-110 mg per liter, dan 2 jam setelah makan di bawah 140 mg per liter. Diabetes biasanya penyakit kronis panjang. Jika tidak dijaga benar, ada kemungkinan dapat menyebabkan komplikasi, dibagi menjadi akut dan kronis. Komplikasi akut biasanya gula darah terlalu tinggi, seperti ketoasidosis diabetik, gangguan mata, infark miokard, gangguan ginjal, gangguan saraf, dan gangguan pada kaki. Pengamatan dan penanganan gejala akut dalam perawatan pasien diabetes sangatlah penting.
Gejala akut yang sering ditemukan adalah gula darah tinggi atau hiperglikemia dan gula darah rendah atau hipoglikemia. Gejala hiperglikemia yang mungkin muncul adalah haus, sering buang air kecil, letih, lemah, tidak bertenaga, mual, muntah, sakit perut, nafas memburu, dan dehidrasi. Jika parah, dapat mengakibatkan tekanan darah rendah, syok, tidak sadar, atau koma. Gejala hipoglikemia yang mungkin muncul adalah keluar keringat dingin, gemetar, rasa lapar, tubuh lemas, kulit basah dingin, wajah pucat, pening, sakit kepala, gelisah, tidak sadar, koma, dan sebagainya. Cara penanganan gejala diabetes akut sederhana. Pastikan terlebih dahulu sadar atau tidak. Jika pasien sadar, segera berikan jus, air gula atau gula kotak 2 hingga 3 balok. Gejala akan membaik sekitar 15-20 menit kemudian. Segera tes gula darah jika memiliki mesin cek gula darah untuk memastikan cara penanganan yang tepat. Jika pasien tidak sadar, jangan memberikan makan dengan paksa untuk pasien mencegah tersedak. Segera bawa ke dokter. Perhatikan penyebab gula darah rendah pada kehidupan sehari-hari untuk mencegah terjadi insiden yang tidak diinginkan. Di samping itu, komplikasi kronis diabetes, kaki diabetik, berkaitan besar dengan cara perawatan. Jika tidak dijaga baik, ada kemungkinan akan diamputasi. Penyakit neurodegeneratif, luka pada kaki, dan bakteri menyerang leukosit, daya imun tubuh berkurang, perubahan jaringan degeneratif, dan gula darah yang terlalu tinggi membuat perkembangbiakan bakteri. Luka kecil dapat mengakibatkan luka besar. Karena itulah, kenakan sepatu dan kaos kaki yang sesuai. Periksa dan bersihkan kaki setiap hari. Penyakit jantung adalah salah satu penyakit kronis yang sering ditemukan pada tubuh manusia. Penyakit infak miokard adalah menyempitnya pembuluh darah arteri dan mengakibatkan peredaran darah tidak lancar. Oksigen dan gizi pada otot jantung berkurang dan mengakibatkan jaringan sel mati. Di saat ini, jantung akan kehilangan fungsi normalnya dan mengakibatkan infak miokard. Penyakit infak miokard akut adalah penyakit jantung parah yang dapat merenggut jiwa. Gejala yang umum ditemukan adalah sakit dada kumat, berlangsung sekitar 15-30 menit. Tidak dapat mereda walau telah mengulum tablet di bawah lidah. Di antaranya, kemungkinan ada 25% dari pasien tidak memiliki gejala sama sekali. Ada pasien yang terkadang merasa mual, muntah, menjadi lemah, keringatan, pucat, denyut nadi tidak teratur, susah bernafas, tekanan darah turun, gelisah, bahkan merasa ajal akan mendekat. Jika ada pasien yang memiliki gejala di atas, segera bawa ke dokter. Jika denyut nadi berhenti dan tidak bernafas, segera lakukan CPR dan AED. Perhatikan tanda-tanda vital dan perhatikan apakah ada fenomena tidak normal yang harus dilaporkan. Jika pasien memiliki riwayat penyakit jantung, hindari terjadi infak miokard. Kami anjurkan untuk hidup teratur. Jangan terlalu tegang atau kerja berlebihan. Olahraga teratur, jaga kehangatan saat cuaca berubah, jangan mandi dengan air terlalu panas. Makan makanan berserat tinggi untuk mencegah susah buang air besar. Minum obat sesuai waktu, dan obat harus diletakkan pada tempat yang mudah diraih. Bawalah obat kapanpun, usahakan ada yang menemani. Jangan sendirian. Jika terjadi infak miokard, tangani dalam waktu pertolongan emas 6 jam pertama. Terakhir, akan kami perkenalkan penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal merujuk pada fungsi ginjal tidak sempurna, gagal ginjal, radang ginjal, sindrom nefrotik, atau nefritis interstisial. Faktor penyebab penyakit ginjal utama adalah fungsi ginjal tidak bekerja. Urin berfungsi untuk mengeluarkan limbah beracun seperti asam urin, racun urin, kreatinin dari tubuh dan menjaga stabilitas tubuh, mengontrol kestabilan dan keseimbangan natrium, potasium, fosfor, dan asam basa tubuh. Biasanya gejalanya dapat dilihat pada urin. Urin yang harus dikeluarkan setiap hari di bawah 400. Jika kadar urin berkurang, segera berobat ke dokter.
Penyakit ginjal dan fungsinya dapat diperiksa melalui eGFR. Bagi yang parah, dapat diobati dengan dialisis atau cuci ginjal. Bagi yang menjaga pasien seperti ini, perhatikan konsumsi air. Kadar air tidak boleh terlalu banyak, konsumsi protein dan perawatan kulit harus dirawat sesuai petunjuk dokter. Semoga kelas ini dapat berguna dalam pekerjaan kalian dalam merawat pasien. Terima kasih.